Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sudah terhubung ya dengan layar kaca jamaah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar mengingatkan akhirnya tepat kan tadi itu kan. Aku buka postingan ya. Nih postingan Islam itu indah. Masya Allah. Kita lihat komentarnya. Banyak sekali nih yang berpartisipasi sebenarnya. Masya Allah, terima kasih ya jamaah ya. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari Yusmia BST. Baiklah. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, apa yang dimaksud kiamat kecil itu? Kalau kita mendapatkan kesusahan ekonomi atau seperti sekarang ini dilanda pandemi itu termasuk kiamat kecil enggak? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, jawab sendiri. Masya Allah. Kira-kira gimana? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalamnya. Ustadz Syam, boleh dong dijawab melalui tausiah ya Ustadz? Iya, tapi Mas Soni, Habib Usman, Ustadz Maulana, serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di dunia pasti diuji. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya yang hidup itulah yang diuji. Berarti kalau masih hidup masih diuji. Berarti kalau masih hidup belum kiamat. Kalau ujiannya berupa kesulitan ekonomi berarti itu bukan kiamat, itu ujian semata. Karena Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Ada kekurangan harta di sana. Maka kesulitan ekonomi bukan termasuk azab, bukan termasuk kiamat, tapi termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita introspeksi diri. Ini benar enggak ujian nih? Atau benar enggak ini adalah istidraj? Atau apakah ini adalah sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita yang bisa mengukur diri kita. Kalau memang kita sudah menjalankan perintah Allah, kalau kita sudah menjauhi daripada apa yang dilarang Allah, lalu ternyata itu tetap datang, kejadian seperti ini tetap datang, berarti itu adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Seandainya dikatakan ujian-ujian itu adalah kiamat, maka berarti Rasulullah kiamatnya besar sekali Rasulullah. Sampai dilempar di Taif, sampai harus berpisah dengan pasangannya, sampai harus berhijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti Nabi dong kena kiamat duluan dong. Tapi ini adalah ujian, semakin tinggi keimanan seseorang, berarti semakin tinggi juga ujiannya. Lalu apakah yang dimaksud kiamat kecil itu? Maka dalam kitab kiamat pun dijelaskan bahwasanya sesungguhnya kiamat kecil itu adalah kematian seseorang. Jadi kematian itulah kiamat kecil yang sesungguhnya. Ada dua pelajaran penting daripada kiamat kecil ini. Yang pertama, kita tidak usah nungguin matahari terbit dari barat untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah nungguin munculnya Dajjal baru kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah nungguin turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk yang namanya beriman atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya akan menunggu waktu saja. Tidak usah nungguin hancurnya bumi ini untuk kembali kepada Allah, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Karena masing-masing manusia punya kiamatnya masing-masing. Pelajaran yang kedua, beberapa orang beranggapan kematian itu adalah kiamat besar. Iya, ada yang beranggapan kematian itu adalah kiamat besar. Kenapa? Karena mereka menganggap setelah kiamat besar ini sudah tidak ada lagi apa-apa. Oh, kita orang beriman, kematian itu bukan kiamat besar. Kematian itu adalah kiamat kecil, dan setelah kiamat kecil ini akan ada kiamat yang paling besar. Akan ada kiamat besar. Berarti setelah kematian masih ada kehidupan, dan setelah kematian inilah kita mempertanggungjawabkan semua amalan kita selama kita masih hidup. Jadi kematian itu bukan kiamat besar tapi kiamat kecil. Kenapa? Karena setelahnya masih ada kiamat besar, yaitu huru hara yang terjadi di dunia, hancurnya muka bumi ini, yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Sony. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah, dan juga kita akan berdoa bersama. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.